Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Ibrahim MPD, guru SD 09 Palembang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Adapun fasilitator saya Ibu Rosdiana dan guru pengajar praktek saya yaitu Ibu Elvira Melinda Rosa. Saya akan memberikan video ataupun channel tentang tugas CGP Angkatan 11, yaitu demonstrasi kontekstual model 1.1 tentang pendidikan yang berpihak pada murid menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita menuntun mereka ya, sebagai manusia supaya mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di masa yang akan datang sebagai bekal untuk menghadapi tantangan ataupun hidup yang akan mereka laksanakan di masa depan. Jadi kita memberikan bekal yang terbaik agar hidup mereka lebih baik dan lebih sempurna. Ada 3 pokok dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan yang berorientasi pada murid. Jadi proses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan keaktifan murid dalam pemahaman konsep maupun tentang teori melalui berbagai aktivitas ataupun pengalaman pada berbagai lingkungan belajar, yaitu lingkungan di dalam sekolah dan di luar sekolah. Jadi pembelajaran yang berorientasi pada siswa itu mengembangkan motivasi atau dorongan, sehingga aktivitas yang dilaksanakan itu memberikan pemahaman kepada siswa. Jadi mengembangkan keaktifan pada siswa tentang pemahaman ataupun pembelajaran yang diberikan ataupun pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh siswa. Jadi konsep seperti itu, konsep dasarnya. Adapun yang kedua yaitu pendidikan menuntut kodrat anak. Jadi kodrat anak, ya, kodrat alam anak itu bahwa setiap anak itu sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama sebagai guru harus membekali keterampilan. Jadi keterampilan kepada siswa sesuai zamannya. Zaman seperti zaman mereka ini zaman Z, ya, zaman teknologi, agar mereka hidup bisa berkarya dan menyesuaikan. Jadi kita itu menyiapkan sesuatu atau keterampilan sehingga mereka itu bisa mengontrol ataupun bisa melaksanakan dan mereka bisa hidup di zaman mereka. Jadi zaman mereka zaman elektronik, kita harus menyiapkan bagaimana mereka melaksanakan atau mereka mengontrol ataupun mereka itu bisa hidup di zaman mereka, zaman teknologi, maka mereka harus paham tentang teknologi. Zaman internet ini mereka harus paham apa itu internet, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Ya, jadi mereka bisa hidup di zaman mereka sesuai dengan kemampuan yang kita bekalkan ataupun yang sudah kita berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa hidup dengan aman, damai, tanpa ada pun hambatan bagi mereka. Jadi mereka berikan keselamatan hidup mereka untuk bekal mereka hidup lebih baik. Selanjutnya yaitu tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu teologi pendidikan.
ing ngaso sung tulodo, ya di depan menjadi teladan. Jadi di depan memberikan teladan bagi mereka, menjadikan contoh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammadin SAW. Jadi Nabi Muhammad adalah suri teladan yang perlu kita ikuti sebagai umat Islam. Ya, sifat Nabi dan Rasul itu ada 4, ya. Sidik, jujur, ya, amanat dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, patona, yang keempat yaitu cerdas. Jadi cerdas mencari informasi yang terbaru supaya murid kita itu mereka termotivasi atau mereka aktif dalam proses pembelajaran yang kita berikan. Selanjutnya itu ing madya mangun karsa. Jika kita ada di tengah itu membangun motivasi. Ya, kita memberikan semangat kepada siswa. Kalau siswa kita ikuti kegiatan lomba dan lain, kita memberikan semangat, motivasi mereka, memberikan apapun yang mereka perlukan sehingga mereka bahagia dan bangga menjadi seorang murid kita. Lalu tuturi handayani, ya. Jadi di belakang yaitu memberikan dorongan kepada siswa kita sehingga apabila mereka gagal dalam pertandingan, kita memberikan semangat mereka. Ya, jadi mereka jangan putus asa sehingga kedepannya mereka termotivasi, mereka mau keinginan jadi siswa yang terbaik, dan kita sebagai guru bangga ketika siswa kita berhasil menjadi orang yang lebih hebat, menjadi kebanggaan bagi kita sebagai pendidik. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Haji Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Itu satu, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif saja pengetahuan, ya, tetapi juga efektif, ya, keaktifan seorang siswa itu dan psikomotorik yaitu keterampilan. Jadi kita itu bukan pendidikan itu hanya fokus mereka tahu apa yang kita berikan, tetapi juga keaktifan mereka, ya, aktif, mereka paham apa yang kita jelaskan dan mereka bisa menerapkan psikomotorik, ya, keterampilan, ke pendidikan itu dianggap berhasil. Tapi kalau hanya sebatas kognitif pengetahuan itu belum berhasil. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini jadi keaktifan siswa dari apa yang kita berikan dan mereka paham dan mengetahui dan mereka menerapkan dari pengetahuan yang kita berikan. Ya, jadi contohnya pendidikan agama Islam kita jelaskan dengan apa itu rukun iman, ya, iman kepada Allah Ta'ala, ya, iman kepada malaikat, ya. Jadi rukun iman yang keenam itu dia paham segala sesuatu. Mereka ingin melakukan sesuatu yang buruk, mereka tahu bahwa Allah itu ada melihat kita, malaikat itu ada, ya. Kitab Allah itu ada, Rasul ada, hari kiamat pembalasan ada, ya. Kodrat, ya, takdir baik dan buruk, ya. Ada takdir baik ketika bahagia, ada takdir buruk. Jadi mereka paham dari rukun iman yang keenam. Ya, jadi mereka psikomotorik, lalu mereka menerapkan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka melakukan sesuatu perbuatan yang dicintai Allah Ta'ala, bersifat jujur, amanat, ya. Lalu mereka tidak mau melakukan sesuatu yang jelek, ya, karena mereka yakin bahwasanya ada hari kiamat, ya. Jadi Allah Ta'ala itu ada. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang, ya, dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid itu. Jadi mereka itu harus memberikan pemahaman yang seimbang, ya, apa yang dirasakan siswa itu, bagaimana posisi siswa atau pengetahuan siswa itu. Jadi seorang guru itu harus mereka tangkap dari apa yang dibutuhkan atau apa yang diperlukan oleh siswa itu. Ya, apabila siswa itu kurang paham dari pengetahuan kita memberikan sesuatu yang sehingga mereka
memahami apa yang kita berikan. Selanjutnya itu melaksanakan pendidikan pengajar yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman. Jadi pendidikan kita sekarang ini harus sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan yang mereka hidup atau mereka berada. Jadi sesuai dengan zaman mereka. Kalau sekarang ini tentang zaman mereka, bagaimana keadaan lingkungan mereka, pelaksanaan mereka, misalnya di sana mereka lingkungan bagaimana keadaan mereka, ya, adakah mereka berada di lingkungan yang baik, ya, apakah di sana tempat anak-anak yang sekolah rajin belajar, setelah sekolah mereka mengaji TPA, les dan lain-lain sesuai dengan lingkungan mereka, bagaimana konteks mereka, bagaimana mereka menghadapi teman-teman yang buruk, ya. Lalu tentang zaman mereka, zaman teknologi, bagaimana mereka memahami teknologi, informasi tentang TikTok, Facebook. Ya, jadi kita bukan mengintimidasi bahwa siswa kita tidak boleh memahami teknologi di zaman mereka. Kita memberikan peluang mereka zaman bagaimana menggunakan teknologi yang baik. Ya. Berikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kita kasih jadwal mereka. Ya, boleh main HP dan lain-lain, game dan TikTok, tetapi mereka harus ada jadwal mereka, kapan mereka belajar, kapan mereka bermain dengan laptop, kapan mereka bermain dengan teman, sehingga ada jadwal, ya, mereka bisa mengontrol jadwal itu sehingga siswa itu memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Yang keempat itu melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosial kultural murid. Jadi kultural murid itu bagaimana ya keadaan mereka itu, kehidupan mereka itu, ya, bagaimana kehidupan mereka di rumah, keadaan mereka di rumah, ya. Apakah mereka kita belajar tentang sosial dan lain-lain, apakah sesuai dengan apa yang ada pada siswa. Ya, selanjutnya melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan fase pengembangan murid berdasarkan usia. Jadi kita punya fase-fase, bagaimana fase pra, ya, ataupun fase, ya, fase remaja dan lain-lain, fase anak dan lain-lain. Ya. Jadi kita paham pengajaran, ya, fase pengetahuan mereka, kontekstual dan lain-lain. Jadi seorang guru juga bagaimana anak antara 6 sampai 9 tahun mereka itu kan pra, ya. Jadi mereka harus paham, ya, mereka sudah mengetahui, ya, kalau saya mengajar di kelas 4 itu mereka sudah paham apa yang kita bicarakan, ya, jadi harus sesuai dengan usia pengembangan mereka. Selanjutnya yaitu melaksanakan pendidikan yang memperhatikan karakter dan latar belakang murid. Jadi kita juga harus memperhatikan karakter seorang siswa. Siswa itu berbeda-beda. Ada siswa ketika kita memberikan nasihat, mereka itu masih aktif. Ada sebagian juga yang sebatas teguran. Dan ada juga siswa itu diberikan penjelasan baru mereka paham. Adapun siswa itu hanya kita memberikan, ya, sebuah tindakan, ya, atau hukuman apapun, ya, apalagi disuruh hafal apabila mereka tidak, itu berbeda-beda. Jadi kita harus memahami latar belakang siswa sehingga kita melaksanakan proses pendidikan itu sesuai dengan kodrat dan zaman, sesuai dengan tujuan dari pendiri pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, itu pahamannya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.